Ya, langsung aja Pak Imam. Ya Pak, langsung aja Pak, Baik, supaya kasih, tidak lupa ini ya. Terima kasih. Ya. Jadi saya juga lupa tadi mau menyampaikan saking banyaknya. Jadi misalnya begini, saya suka heran itu di jam dinding di konsistori suka dicepetin apa dilambatin itu ya. Saya tanya kenapa Pak, biasanya Pak dengan jam saya nih di handphone ya Pak, supaya yang lain itu jadi bisa lebih tepat waktu dan seterusnya. Tapi tetap saja dimulainya itu istilahnya dulu kan suka digoda pakai istilah ngetem dulu nunggu jemaat gitu kan ya. Jadi karena nunggu jemaat tapi juga nunggu rekan penatua yang belum hadir, terutama yang bertugas. Nah ini persoalan. Jadi ini kan sebetulnya bukannya kita toleran tidak toleran. Saya mau memberikan pengalaman, solusinya seperti ini. Pertama, di rapat jemaat disepakati, diputuskanlah gitu kan. Ibadah jemaat itu mau pukul 9.15, mau pukul 9.10, mau pukul 8.01 pun silahkan gitu. Tapi tepat waktu, dengan alasan yang jelas. Kenapa? Kalau memang banyak anggota jemaat atau penatua yang tidak, atau pendeta bahkan sekalipun tidak bisa tepat waktunya, mundurkan jamnya, kenapa tidak? Tidak apa-apa, asal sepakat. Satu itu. Nah, yang kedua, kita tentu juga akan sangat toleran bagi orang-orang yang oleh karena sesuatu hal memang terlambat. Karena suatu saat saya pun pernah terlambat. Dengan alasan yang mungkin bukan karena tidak menghargai waktu ya, tapi namanya terlambat ya terlambat. Tapi saya selalu usahakan juga, kalau saya dalam posisi jarak jauh pelayanan, misalnya saya harus ke Garut, saya akan sampai di Garut itu misalnya pukul 6 saya sudah sampai di sana. Karena kalau berangkat pukul 4 dari Bandung, saya pertimbangkan KHTX macet, banjir, seterusnya, atau roda ban mobil gembos, kan masih ada waktu untuk perbaikan. Jadi space apa yang disiapkan itu tergantung kondisi situasi, harus kita baca dengan baik dan benar. Nah, tapi tetap saja bisa ada sesuatu yang sangat di luar dugaan dan terjadi. Tapi kalau itu terjadinya sekali-sekali dalam setahun, kan nggak, ya bisa dimengerti Bu Reti ya. Tapi kalau itu selalu terjadi setiap kali kita mau rapat, setiap kali kita mau ibadah, kan jadinya aneh. Ini soal kebiasaan, soal pembiaran, atau soal toleransi yang kebablasan. Jadi menurut saya, disitulah juga keberanian kita harus kita lakukan untuk mengubah cara berpikir. Kalau memang kita harus ubah jam ibadah, ubahlah jam ibadah. Rapat, saya nggak bisa kalau hari Jumat itu saya harus ini, harus itu, harus ada rapat di kantor, harus ini, harus itu, dan seterusnya. Lalu saya bilang, kalau memang seperti itu, berapa orang di antara kita yang memang hari Jumat tidak bisa, mari kita pindahkan. Jangan ke hari Sabtu, karena terlalu dekat ke hari Minggu. Hari Kamis. Sampai hari ini Cibubur itu rapat majelis Jumatnya hari Kamis. Supaya atau usaha bisa ada perbaikan-perbaikan apapun begitu, kalau ada perubahan-perubahan jadwal dan sebagainya, dan hari Sabtu warta itu sudah selesai dan hari Minggu sudah bisa di-share. Bahkan hari Sabtu juga sudah bisa di-share. Jadi semuanya kembali kepada keputusan etis dan tanggung jawab terhadap diri kita dan tanggung jawab terhadap Tuhan dan juga terhadap komunitas. Nah, kalau itu dimiliki Ibu Reti, saya kira saya senang mendengar Ibu berani mengatakan seperti itu ya. Berarti saya punya teman juga begitu. Lanjutkan Ibu, jangan kendor, jangan kalah. Karena ada orang-orang yang seperti kita yang kemudian menjadi kendor dan akhirnya kita terbawa arus. Itu yang tidak boleh terjadi. Semangat Bu Reti ya. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta Angki.